Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Mesir, coba yang jelas dulu wajahnya ya. Saya mau tanya dulu ini, Kristen atau Islam? Saya mualaf. Mualaf. Oke, baik ya. Dulu nih Kristen. Dulu Kristen, kemudian mualaf. Sudah lama Sari Samosir menjadi seorang mualaf? Sudah sekitar 17 tahun. 17 tahun berarti sudah lama sekali. Nonton Edis TV sudah lama? Udah. Sudah berapa bulan? Baru berapa minggu ya? 3 minggu. Oh, belum lama berarti 3 minggu. Ya, Iya. apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Tapi wajahnya jangan gini-gini terus loh, jangan gini, jangan malu jadi orang anu. Bukan gitu Bang yang mau disampaikan gini ya kan. Bukan, maksudku kalau mau menyampaikan wajah jangan begini-begini. Coba agak ke tengah sedikit, agak ke tengah. Nah, gitu kan. Ya gimana? Silakan. Apa ya? Apa? Tanya mau apa ya? Ya mau apa? Tadinya coba-coba si multi rupanya dinaikin gitu. Ya karena mengajukan permintaan naik ya saya naikkan. Makanya tadi kan saya bilang kalau mau naik pastikan sudah tahu apa yang mau dibahas gitu loh. Yang mau dibahas kan begini Om. Apa itu? Untuk apa? Apa? Gimana ini? Atau gini sajalah kalau nggak mampu biar saya yang mimpin jalannya diskusi. Selama Sari Samosir menonton channel saya ini, saya mau tanya, kenapa Sari Samosir masih nekat menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan? Begini ya Bang ya. Memang saya mualaf ya kan. Itu memang udah jalan hidup saya. Itu saya yakin memang itulah apa saya Tuhan saya kan. Muhammad. Ya. Iya, kenapa Sari Samosir itu nekat begitu menuhankan Muhammad itu nekatnya? Kenapa itu? Yang membuat saya penasaran. Kenapa nggak mengikuti itu saja? Karena begini ya, di dalam sebuah hadis Muhammad itu pernah menyuruh seorang wanita menyusui pria yang sudah dewasa. Padahal pria itu bukan suaminya. Itu dari mana Bang tahu itu? Salah itu. Kan? Sudah kubilang. Alasan seseorang itu Islam karena dia tidak mengerti agama Islam itu apa. Kalau dia mengerti agama Islam itu apa, pastilah dicampakkannya itu ketuk keluar buku-buku itu. Enggak boleh orang gitu juga, Bang. Gini, banyak orang tersinggung ketika aku bilang begitu. Tapi mau gimana? Itu faktanya. Buktinya, Anda tidak tahu kan? Anda merasa kaget. Dari mana kau dapat itu? Itu makanya dari mana Bang tahu salahnya? Nah, saya aja begini. tahu. Dari literasi orang Islam sendiri. Dari buku-buku orang Islam sendiri. Dari riwayat-riwayat hadis. Apa mau kubacakan hadisnya? Boleh. Baik. Jadi, saya bacakan hadisnya ya. Perlu saya balikkan kamera atau bagaimana? Nggak usah. Oke. Saya tunjukkan hadisnya. Nanti kalau saya yang baca begini nanti nggak percaya pula. Kubalik saja ini ya, layarnya ya. Oke. Baik, kubalik layarnya. Teman-teman, mohon maaf kalau materi kita agak sedikit mengulang yang sebulan yang lalu. Karena seperti saya katakan teman-teman, ada muslim baru, kita ulang topik yang sama. Ada muslim baru, kita ulang topik yang sama. Baik. Karena muslim-muslim yang sudah paham itu sudah meninggalkan agama Islam. Cuman KTP-nya saja tinggal yang beragama Islam. Orangnya udah nggak beragama Islam. Nih ya, aku bacakan ya. Sari Samosir ya. Aku pikir Sari anu. Baik, bacakan ya. Ini hadisnya banyak ya. Nih. Kita bacakan terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Nakid
dan Ibnu Abi Umar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dan seterusnya ya. Jadi saya bacakan. Dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya, dari Aisyah. Jadi ini kesaksian istri Muhammad. Sahl bin Suhail pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah. Ini suaminya dia nih. Ya, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah ketika keluar masuknya si Salim. Salim ini pria dewasa yang tinggal di rumah dia. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, susuilah dia nih. Nih, susuilah dia. Nah, kaget itu kan? Itu merasa kaget karena aku bilang tadi selama itu jadi mualaf nggak pernah tahu ini. Susuilah dia. Nah, kemudian Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang dewasa? Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dan bersabda, aku tahu bahwa dia adalah orang dewasa. Amr menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim pernah mengikuti perang Badar. Dalam riwayat Abu Abi Umar terdapat tambahan, lalu Nabi SAW pun tertawa. Perhatikan, tertawa Muhammad. Jadi yang kalian anggap Nabi ini, kejadiannya begini. Kubalik lagi kameraku ya. Kubalik dulu kameraku. Aku tahe. Perhatikan. Perhatikan ya. Jadi adalah wanita. Wanita ini ketahui bahwa wanita ini dia tidak sedang mengandung. Dia tidak sedang, mohon maaf nih, keluar ASI. Ya, air susu ibu nggak sedang keluar. Karena wanita itu, payudaranya keluar ASI kalau dia itu masih menyusui. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Nah, datanglah dia kepada Muhammad. Ya Rasulullah, katanya. Di rumahku itu, suamiku itu mukanya merengut. Cemburu dia. Karena ada si Salim di rumah. Salim. Padahal Salim itu pelayannya dia. Suruh-suruhannya dia. Gitu kan? Nah, tapi Salim ini memang sudah dewasa. Dikatakan dalam riwayat lain itu dia sudah berjanggut. Sudah janggutan. Nah, ngadulah dia sama Muhammad. Dibilang begini. Bagaimana itu ya Rasulullah? Katanya. Lalu apa kata Muhammad? Susuilah dia, kata Muhammad. Itu hadisnya sahih itu. Susui. Lalu heran perempuan ini bilang begini sama Muhammad. Bagaimana saya susui dia? Dia kan sudah dewasa. Tersenyum di situ Muhammad. Dikatakan dalam riwayat lain itu, di dalam riwayatnya sampai gigi gerahamnya terlihat. Nah, setelah disusui betul sama perempuan itu. Keesokan harinya datang lagi. Perempuan itu berkata, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Cobalah itu ya, pakai akal sehat coba. Kenapa itu masih nekat mengikuti yang seperti itu? Coba jelaskan sama saya. Bukan nekat sih Bang, cuma itu kan memang awal dulu masih gadis ikut orang tua Kristen ya kan. Setelah nikah baru mualaf gitu. Iya, selama jadi mualaf berapa 17 tahun? Udah 17 tahun. Nah. Dulu nikahnya umur 18 aku. Iya, selama jadi mualaf pasti selalu dicekokin Muhammad itu suri tauladan yang baik. Di dalam dirinya terdapat contoh-contoh yang suri tauladan. Ternyata kalau kita buka literasinya Islam, bagaimana dia pantas jadi suri tauladan, jadi panutan kalau dia seperti itu? Coba. Makanya saya bilang kan, itu mualaf itu ya memang karena ketidaktahuan. Seandainya Anda betul-betul mempelajari agama Islam itu, satu malam saja menghabiskan waktu belajar, percayalah, besok pagi sudah itu telepon tukang loak. Tukang itu angkut-angkut buku. Nah, bawa buku ini, ambil tahun. Angkut dari rumahku ini. Nah. Gimana kan? Anak udah besar-besar, nggak mungkin lah itu lagi kan. Jadi begini, ya saya juga tidak mau memaksakan ya. Karena begini, orang itu menganggap sesuatu, ada sesuatu yang dianggap dia penting, ada sesuatu yang tidak dianggap penting. Begitu. Mungkin dalam tahap masa sekarang ini, ya Sari Samosir masih memikirkan hal-hal yang mungkin belum sampai dalam ke sana. Ini karena ini perkara mengenai pedoman hidup, tujuan hidup. Begitu. Karena ini hal yang paling krusial atau fundamental di dalam perjalanan hidup seseorang.
Tapi selama jadi muslim sholat nggak? Sholat. Waktu sholat bilang gimana? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Bilang begitu nggak? Boleh Coba. gitu juga loh Bang. Boleh menghina Bang. Saya nggak menghina loh. Di mana saya menghinanya coba? Coba sebutkan di mana saya menghinanya. Ya Tak kecuali baik yang loh, saya Bang. katakan itu fitnah loh. Kan yang saya katakan benar. Memang benar Muhammad nyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa. Iya kan? Kalau kita tanya sama ulama-ulama ini, nanti jawabannya dibilang dia, oh itu disuruh dimasukkan gelas susunya. Jadi dia merah susu, terus dikasih sama si Salim. Ah, itu ngeles mereka itu. Kenapa saya katakan itu ngeles mereka? Pertama, itu tidak tertulis di dalam teks. Kedua, tidak didapati bahwa si perempuan ini, yang namanya, siapa tadi? Aduh, siapa tadi perempuan itu namanya? Istrinya Abu Huzaifah ini, ya kan? Dia itu tidak didapati bahwa payudaranya itu sedang berasi, ada memiliki asi, sahlah. Jadi mustahil susunya dimasukkan ke dalam gelas, air asinya itu. Air susu ibunya itu dimasukkan ke dalam gelas. Karena tidak didapati riwayat bahwa dia sedang memiliki anak, menyusu. Bahkan ayat persusuan itu udah hilang dari dalam Al-Quran tuh. Menurut riwayat-riwayat, katanya ayat persusuan itu dimakan kambing katanya. Iya, ada ayat-ayat Al-Quran tentang rajam dan menyusui orang dewasa. Ayat itu sudah dimakan oleh kambing. Tapi kalau kita bahas yang ke sana-sana mungkin nanti itu tidak mengerti. Jadi maksudku, tapi bagaimana? Jangan suami tahu gak ini? Anda nonton di sini? Suami udah nggak ada lagi Bang. Oh, suami sudah nggak ada lagi. Iya. Suaminya Terputus. udah mendiang. Udah 3 tahun Bang. Terputus. Bagaimana? Terputus teman-teman. Saya nggak. Dia bilang apa teman-teman? Udah 3 tahun. Dia bilang apa teman-teman? Saya nggak dengar. Udah 3 tahun Bang. Udah 3 tahun. Iya, suaminya kemana? Udah 3 tahun mendiang Bang. Oh, Udah meninggal, Bang. Ya, turut berduka ya, meninggal. Ya, intinya ya pesan saya seperti Meninggal. itulah. Salah satu Udah 3 tahun udahan. Oke, dia kayaknya udah mulai delay nih. Halo? Nggak ada niatan di dalam hati untuk kembali kepada jalan yang benar. Oke, nampaknya dia macet-macet teman-teman. Oke, coba perbaiki sinyal dulu ya. Coba perbaiki sinyal dulu. Ya, kalau udah seperti itu berarti tugas bapak-bapak gembala, bapak-bapak pendeta ya. Kalau udah seperti itu tugas mereka teman-teman. Tugas saya itu adalah menyadarkan tentang apa yang mereka imani. Memberikan kepada mereka sebuah pengetahuan-pengetahuan yang tidak didapatkan mereka di pengajian. Kalau kalian nontonnya ceramah subuh, kajian subuh, ya kan, pengajian Abdul Somad, kalian nggak dapat materi-materi yang seperti ini, nggak dapat, karena materi-materi yang seperti ini disembunyikan. Ya, ayo kita lanjutkan kembali ya. Ada Mei. Ya, Mei, selamat malam. Halo Mei. Halo. Oke, saya turunkan ya. Kalau udah terheran-heran begitu kita turunkan aja. Kalau dinaikkan tapi langsung saya turunkan karena nanti mengganggu acara kita. Kayaknya dia nggak ngerti kalau dia naik itu, kalau seperti itu berarti kesannya ya. Kita kasih naik ada Kak Nanda. Oke, Kak Nanda. Thank you, makasih. Teman-teman yang memberikan support, terima kasih ya. Oke, ini juga heboh juga. Kita turunkan lagi. Teman-teman, saya pengumuman ya. Saudara-saudaraku yang Kristen, saya mohon dengan sangat. Teman-teman, ini forum, ya. Ini channel, ini acara. Itu adalah channel diskusi antara saya, Kristen, dengan Muslim. Saya ingin berdiskusi dengan seorang Muslim.
Jadi kalau Anda naik ke sini, terus Anda heboh, itu keadaannya saya sudah pernah bilang begini. Bayangin. Anda punya teman, dia seorang reporter televisi. Dia sedang melaporkan berita tentang gempa bumi. Terus Anda heboh begitu, ingin gabung ke acaranya. Halo bro, gimana kabar bro? Woi bro, mantap ya bro. Jangan begitu teman-teman. Itu membuat acara terlihat tidak profesional. Bukannya saya kejam, bukannya saya sok belagu bertingkah, enggak. Ya, saya ingin membuat acara ini tetap pada on the track begitu ya. Kita ingin membuat acara ini acara diskusi lintas iman, bukan acara heboh-hebohan. Jadi teman-teman yang Kristen tolong mengerti, jangan mengajukan permintaan naik. Kalaupun memang kalian ngebet banget pengen mensupport saya, kan sudah saya bilang, caranya yang paling sederhana sekali caranya. Cukup tap-tap layar saja, like, suka, begitu ya, tap layar, suka siaran ini, begitu. Atau share, bagikan siaran ini kepada orang-orang yang kalian anggap perlu mendengarkan, seperti itu. Ya, itu saja, simple kok, ya. Gitu. Kalau kalian ada berkat berlebih, ya bisa memberi gift, juga bisa. Support langsung bisa. Kita ada program pendirian rumah apologet di sini. Karena kalau kita berapologet dari negeri Konoha, kalian tahu sendiri kan? Cuman muslim saja yang boleh bahas agama orang itu. Di negeri kita tercinta, di Indonesia tercinta ini, cuman orang Islam yang boleh bahas agama Kristen. Mereka mau bilang apa juga ya. Tapi kalau kita menanggapi, kita bahas agama mereka, kita masuk penjara. Makanya kita harus berapologet bukan dari Konoha. Kita berapologet dari sini. Kita bersuara dari sini, menyuarakan pembela Parholong. Oke, Siregar Parholong. Ya. Selamat malam, Siregar. Malam, Bang. Ya, silakan Siregar, nyalakan kamera. Ya, siap, Bang. Oke, Lagi Siregar. Ya, Bang Regar ini Muslim atau apa? dulunya, Bang, Muslim, Bang. Sampai sekarang pun bingung juga. Sekarang bingung. KTP semua lah, Bang. KTP semua, Bang. Tapi bukan Siregar moderatornya Yusuf PI, ya? Bukan. Itu juga Siregar itu. Jadi gini, Bang. Mana? Memang udah lama juga ku ikuti Abang kan. Yang selama ini selalu jadi beban pikiran sama aku sekarang ini, Bang. Aku ini memang mualaf, Bang. Cuman di dalam keagamaan Islam itu saya tidak hafal, Bang. Saya tidak masuk akal gitu, Bang. Oke. Jadi Anda ini ke dalam tahap ingin meninggalkan agama Islam? Sudah mulai, Bang, sudah. Sudah mulai ingin meninggalkan agama Islam. Ya, Bang. Jadi begini, Bang Regar. Istri saya pun sudah cerita, udah mulai masuk akal dia lah, Bang, gitu, Bang. Iya. Jadi memang begini, Bang. Banyak sekali orang-orang Islam, mereka itu memang sudah menyadari sekarang. Kok bisa ya? Mereka sudah mempertanyakan Muhammad begitu. Jadi di era internet ini mereka sudah mulai meragukan begitu. Apa yang selama ini didengar, Muhammad itu begini. Ternyata setelah dibukakan, disingkapkan di sini, mereka jadi ragu-ragu. Dan orang-orang yang pernah mualaf, kemudian ingin meninggalkan agama Islam, yang inbox saya itu banyak sekali, Bang. Tak terhitung jumlahnya. Capek jadi, saya kalau ngitung itu. Alasan saya pun itu, Bang, meninggalkan itu agama memang Islam itu ada satu, Bang. Alasannya memang gini, Bang. Apa itu? Saya semenjak jadi mualaf, Bang, saya rasa hatiku ini tidak cocok dengan ajaran-ajaran Islam yang selalu menindas agama. Apakah itu yang diajarkan seorang Muhammad sama hamba-hambanya? Kan gitu, Bang. Apakah itu yang diajarkan? Yang pembakaran gereja, penggusuran, sebagai orang tua saya yang ada di situ, Bang. Itu yang nggak bikin terima kok gitu, Bang. Sebagai orang tua saya yang dilahirkannya, saya menindas orang tua saya sendiri, kan nggak mungkin, Bang. Ya, dan malam itu juga saya berdoa, Bang. Ditentukan memang dijalurkan itu, memang dinyatakan itu pasti, Bang. Saya akan meninggalkan. Ya, lihat itu, cuma untuk PI ya. Tapi gini, Bang, bagaimana nanti kalau orang-orang mengatakan bahwa Anda ini ngaku-ngaku mualaf? Saya kan pengikut Kristus jadinya, Bang, gitu. Walaupun itu nggak bakalan saya terima, saya ikut hanya Tuhan Yesus, gitu aja, Bang. Oke, berarti gimana nanti? Coba Anda selama Anda jadi Muslim, coba apa yang Anda lakukan? Misalnya ketika sholat, gimana coba sholatnya? Jangan-jangan Anda cuma ngaku-ngaku aja. Coba. juga, ya nggak masuk akal juga, Bang. Yang coba. Aku sholat itu yang ada di pikiranku itu cuma Tuhan Yesus. Coba waktu Anda sholat apa yang Anda ucapkan?
Nggak paham lah aku bang. Nggak paham bang. Nggak paham. Bacaan sholat yang Anda ingat apa? Bacaan sholat, nggak paham juga lah aku bang. Berarti nggak pernah sholat. Artinya pun saya nggak tahu. Arabnya? Arabnya pun nggak paham bang. Berarti abang diragukan ini sama Muslim. Kalau abang ngaku mualaf begitu Muslim gak ada yang percaya. Bagus itu bang. Oke lah. Tetap saya hargai, ya itulah itu aja pengakuan pesan paling Anda. utama sama orang-orang kita Muslim juga. Kalau ada yang penonton itu ibarat penindasan ibarat. Ini saya sampaikan juga ya. Saya sebagai orang mualaf itu Muslim KTP lah kan bang. Udah berapa lama bang mualafnya? 2 tahun. Oh baru 2 tahun. 5 tahun bang. 5 tahun. 5 tahun. Oke lah. Ya jadi itu menurut pengakuan Anda, kebenarannya pun saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau Anda bilang sama Muslim begitu, Anda mualaf tapi tidak tahu sholat, nanti Anda nggak diakui. Itu nggak percaya mereka. Oke lah, Ya, itu saja ya Bang Regar ya. Cerita dari Bang Edi saya memang pas. Ya aku ikuti selama ini Bang Edi, saya terbuka juga hatiku. Ya memang pas yang dibilang abang itu sama aku ya pas sekarang ini. Memang nggak tahu artinya. Dan aku pun sholat yang ada di pikiranku cuma Tuhan Yesus gitu bang. Oke lah, kalau begitu. Oke, kita undang yang Muslim memang ya. Cek bang. Oke. Selamat malam, Bang Regar. Ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman, kalau ukuran atau standar dari orang Islam, karena orang Islam itu punya standar itu, seseorang itu Islam kalau dia pintar baca huruf Arab itu. Walaupun di KTP Anda Islam, walaupun Anda mualaf, kalau Anda tidak pintar membunyikan huruf-huruf Arab, Anda nggak dianggap Islam. Nggak dianggap Islam. Itu pengalaman saya ya. Jangan mengatakan kepada saya atau jangan memaksa saya untuk mengatakan sesuatu yang tidak saya alami. Bisa. Kan yang saya alami itu. Selama saya diskusi dengan Muslim, apa yang mereka lakukan sebagai standar tolak ukur seseorang itu Muslim atau enggak? Coba bacaan sholat. Itu memang seperti itu. Saya pernah mendengar, dulu pernah ada itu video mantan Bapak Presiden ya membaca Al-Fatihah, itu diketawain itu. Saya baca komentar-komentarnya. Dari situ saya tahu bahwa standar orang-orang Islam itu menilai keislaman seseorang itu dari fasihnya dia mengucapkan huruf-huruf Arab. Ya, walaupun Anda soleh, walaupun Anda berjasa bagi negara ini, walaupun Anda menjalankan ajaran agama Islam, tapi kalau Anda tidak pandai mengucapkan huruf Arab, Anda akan ditertawai oleh umat Islam. Iya, ada itu. Mantan presiden. Dia membaca Al-Fatihah belekak-belekuk gitu. Anda cek sendiri, coba cek saja siapa yang termasuk. Ya. Oke, kita kasih naik ada Sari Simorangkir mau naik lagi. Sari Simorangkir. Sari Samosir. Kalau Sari Simorangkir dia pelantun lagu-lagu rohani. Ya, Sari Samosir silahkan nyalakan kamera lagi. Tadi putus-putus. Sari Samosir. Nggak bagus jaringannya bang. Ya, tadi putus-putus. Gimana? Apakah ada niatan Sari Simorangkir mau kembali ke gereja? Simorangkir sih Sari Samosir, sorry. Sari Samosir maksudku. Apa hubungannya dengan anak sudah besar? Ya ada lah bang. Jadi nanti anak itu nggak masuknya bingung lah nanti dia. Sebenarnya agama apa kami kan gitu dia. Ya bilang saja. Dulu kan memang saya bingung setelah saya dengar kajian Edis TV, saya mengetahui bahwa Muhammad yang selama ini kita percaya begini. Apakah masih pantas kita ikuti dia? Bilang aja begitu sama anak. Muhammad itu juga dia menikahi anak di bawah umur, tahu itu? Tahu? Nggak tahu juga. Kan sudah saya bilang. Apa kalian masih mau menyaksikan perkataan saya itu? Apa kalian masih bilang kalau saya ini suka berlebih-lebihan? Enggak. Saya sudah pernah bilang dan sering saya katakan, alasan seseorang itu menjadi Muslim karena dia nggak tahu apa itu agama Islam, itu dia nggak tahu. Gitu loh. Tapi itulah memang tugas-tugas bapak-bapak pendeta atau bapak-bapak gembala. Karena saya melihat, ya ini juga tugas masing-masing sih ya. Saya juga nggak mau ini ya, nggak mau mengkritik atau apa begini. Artinya banyak sekarang itu bapak-bapak pendeta itu dia
mengurus gereja begitu, ya kan? Mereka jarang menginjili keluar. Sebagian ada, tapi kan banyak yang hanya di gedung saja melayani jemaat. Itu juga bagus, ya, itu juga bagus dan harus terus-menerus dilakukan. Cuman ini maksud saya begini, Bapak-bapak pendeta yang terhormat ya, Bapak-bapak gembala yang terhormat, orang-orang yang seperti ini ya juga menjadi tanggung jawab dari gembala-gembala gereja seperti itu, supaya menginjil keluar seperti itu. Halo? Udah macet lagi dia. Masih menyimak? Macet lagi. Masih menyimak Sari Samosir? Aku boleh nanya, Bang? Gimana? Iya. Apalah tujuan Masih Abang menyimak? bikin apa kayak gini? Iya. Tujuan saya pertama ya, menjawab orang-orang Islam yang menempel-nempelkan nabinya ke Yesus, menempel-nempelkannya ke Kristen itu. Karena banyak sekali ustadz-ustadz ya. Ya, karena sinyal itu putus-putus. Mungkin itu bisa saja nonton ya, nonton dari bawah ya, biar saya jelaskan. Kalau ini nanti putus-putus. Bisa nonton dari bawah. Banyak orang bertanya nih, apa tujuannya? Saya kasih tahu teman-teman ya. Tujuan saya membuat acara ini, pertama, itu untuk menjawab apa yang dilontarkan oleh penceramah-penceramah Islam. Apa yang dilontarkan oleh Abdul Somad, yang dilontarkan oleh Adi Hidayat, yang dilontarkan oleh Zakir Naik, yang dilontarkan oleh Juma Yusufi, dan banyak sekali ya para penceramah-penceramah Islam tentang kekristenan. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan bahwa Yesus menubuatkan akan datang nanti seorang nabi namanya Muhammad, dan Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Nah, itu yang saya jawab. Karena mereka ingin menempel-nempelkan, mereka mencari pembenaran agamanya itu dari Yesus. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya jawab itu. Mustahil Yesus kami itu menubuatkan orang seperti Muhammad. Maksudnya menubuatkan dalam pengertian bahwa dia itu meneruskan ajaran Yesus. Kenapa? Saya sebutkan alasan-alasannya. Yang namanya nabi menurut Bible, ciri-cirinya itu adalah tanda kenabian itu melakukan mujizat atau melakukan tanda ajaib. Salah satunya adalah misalnya dia berkata. Ketika dia berkata, perkataannya itu terjadi. Di dalam Ulangan 18 ayat 18 tuh. Bagaimana kami tahu bahwa seseorang itu adalah seorang nabi? Kalau dia berkata, maka perkataannya itu harus terjadi. Sementara di dalam ajaran agama Islam, tanda kenabian bukan itu. Tanda kenabian itu tompel. Loh, nggak percaya Anda tanda kenabian berupa tompel. Nanti dibilang saya fitnah terus teman-teman. Aduh, makanya saya bilang. Nah, itulah salah satu fungsi saya ini, channel saya. Meluruskan fitnahan-fitnahan orang Islam terhadap kekristenan. Ya, saya kasih contoh. Misalnya ya, apa tanda kenabian ya? Saya tunjukkan. Kalau di dalam Kristen kan tanda kenabian seperti yang saya katakan tadi. Kalau di dalam Islam, tanda kenabiannya seperti ini. Perhatikan. Nih. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan, setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah hitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, izinkan saya untuk melihat punggungmu. Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Nah, ketika Islam mengatakan bahwa di dalam Taurat, di dalam Injil, tanda kenabian berupa tompel begitu. Saya Kristen yang saya pegang Taurat dan Injil, ya saya jawab. Saya mau diam aja. Kalaupun ada orang Kristen yang dia berkata, bang, diam aja lah kita. Saya nggak salahkan kalian. Mungkin di dalam perspektif kalian, diam itu adalah sebuah jawaban. Saya hargai itu. Saya tidak salahkan kalau kalian diam. Tapi tolong, saya juga punya perspektif sendiri. Karena apa? Ini internet bro. Ini zaman internet. Tahu nggak Anda? Saya ingat sebuah perkataan guru saya di zaman saya masih SMA. Dia bilang begini. Tahu nggak kalian kekuatan dari congor orang? The power of congor. Tahu? Gini. Ini the power of congor itu begini. Kalau nggak usah satu kecamatan ya, satu kampung bilang Anda maling. Ini ngomong saya.
Nggak usah satu kecamatan, satu RT saja bilang Anda maling di mata orang Anda itu maling. Nah ini juga internet. Internet ini teman-teman itu lebih cepat daripada congornya emak. Lebih cepat. Jadi ketika itu di-upload, re-upload, repost, post dan lain sebagainya, itu banyak orang nonton. Dan setiap orang di tangannya itu terdapat HP. Ini bukan tahun 90. Sekarang tahun 2025. Orang pegang HP. Ke kamar mandi pegang HP. Ke WC pegang HP. Di mana makan pegang HP. HP. Kan gini-gini. Jadi dibaca, ditonton itu. Makanya saya berpikir ini harus dijawab. Nah saya jawab lah. Itulah ya itu kenapa saya buat channel ini. Seperti itu ya. Menjawab fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan orang Islam kepada iman saya. Nah yang terjadi kalau saya jawab, dibilang saya penistaan agama. Penistaan agama kalau dijawab. Nah itulah makanya seperti makan buah si malakama. Gitu loh, serba salah. Bukan serbaguna ya, serba salah. Dibiarin, kesel, gregetan, dijawab, dibilang penistaan agama. Itu bukan hanya segelintir ustaz. Ini sudah lembaga. Ada sebuah lembaga namanya Kemenak. Kementerian Agama RI. Di dalam salah satu tafsir dari Kemenak itu, mereka mengutip-ngutip Injil. Injilnya Kristen itu dikutip-kutip. Menurut Ulangan 18 ayat 18 bahwa Musa menubuatkan nabi akan datang nabi. Menurut Injil ini Yesus itu tidak disalibkan tetapi diserupakan. Sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa itu kan hak mereka, saya tahu. Cuman ya hak saya juga lah, saya jawab kan gitu. Harusnya argumen dilawan dengan argumen. Anda kan membuat argumen, membuat narasi tentang Injil kami, tentang Yesus kami. Maka saya jawab juga dengan narasi. Makasih Bang Aman, makasih. Saya jawab juga dengan argumen-argumen. Tetapi seperti biasa teman-teman, di negeri Konoha, di negeri kita tercinta ini, kalau Islam bahasa agama Kristen namanya dakwah. Tapi kalau kita menjawab mereka, namanya penistaan agama. Ya saya mengalami persekusi. Saya diancam, awas begini-begini, diancam. Akhirnya saya tinggalkan apa yang saya punya. Coba, saya tinggalkan. Makanya saya terus bersuara. Ya. Nah selain daripada menjawab, saya pun juga mengcounter. Saya balik mempertanyakan Islam itu. Saya bukakan literatur dalam Islam itu. Gini loh, Muhammad kamu itu begini, dia itu kena sihir bro. Kalau kamu buka nabi-nabi sebelumnya, nggak ada nabi-nabi itu kena sihir, cuman Muhammad doang. Gitu loh. Saya tunjukkan dalilnya. Nah banyak muslim kesini tidak mampu menjawab. Mereka kesini marah-marah, ngancam juga. Loh, kenapa argumen tidak kamu bantah dengan argumen gitu? Lalu banyak muslim-muslim dia stitch video saya ini. Video saya kemudian ditanggapin sama dia. Terus dikomenin sama netizen kan. Kamu coba hadepin Edis TV, jangan cuma ngomong. Lalu dibalas sama dia bilang begini. Saya mau debat dengan Edis TV kalau dia tunjukin identitasnya. Apa hubungan? Aduh, saya mau debat dengan Edis TV offline. Datang ke Jakarta, ayo kita debat. Bilang aja. Kenapa sih? Kalau offline ini ya, ini ada 25.000 orang nih di TikTok nih. Belum yang di YouTube, belum yang di mana. Bayangin kalau offline ini ngundang 25.000 orang nih. Berapa kerbau yang harus kau Berapa nasi bungkus yang harus kau sediakan? Berapa banyak rupiah yang terbuang kalau kamu harus membuat diskusi ini offline? Udah online seperti ini saja kan? Orang praktis mau nonton tinggal buka HP dia. Sambil tidur-tiduran dia sambil makan bisa. Nggak terganggu. Bahkan sambil kerja juga dia bisa. Jadi jangan banyak alasan ya. Itu kepada Dondi. Bilang aja kamu takut diskusi sama saya. Mereka teman-teman, saya sudah pernah bilang. Yang datang ke sini itu, muslim-muslim yang datang ke sini itu cuma nekat saja semua. Modal nekat semua. Kalau ustadz yang datang ke sini, dia akan mengiyakan saya. Kenapa ustadz-ustadz jarang ada yang mau naik? Nggak berani naik. Karena mereka takut akan mengiyakan omongan saya.
Ya. Yuk, silakan lanjutkan kembali ya. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin mengajukan permintaan naik, pastikan Anda itu mengerti agama Islam. Biar Anda jangan jadi lelucon. Oke, kita kasih naik ada Indang Anes. Indang Anes. Kayak Sari Simorangkir. Sari Simorangkir itu si anu. Siapa? Anaknya Charles Simbolon, siapa namanya? Rita Simbolon, ya. Aku mirip sama Rita Simbolon, saya lihat. Oh, terpental. Oke. Oke, kita kasih naik ada Edwi. Ya, selamat malam Edwi. Malam Bang Edis. Ya, silakan Edwi, nyalakan kamera. Ya. Maaf Bang Edis, sudah di kamar pasien. Apa? Sudah di kamar pasien Bang Edis. Kenapa di kamar pasien? Iya, saya di Taiwan soalnya. Tadi sudah mau naik. Iya, sudah Muslim atau bagaimana? Aja. Muslim Bang Edis. Muslim. Mau bersaksi atau bagaimana nih? Bersaksi. Mau ada yang ditanyain sih Bang Edis. Iya, tapi harus menyalakan kamera sayang. Iya. Nah, besok lagi ya, atau nanti lagi kalau waktu senggang, Edis. waktu bisa menyalakan kamera ya. Iya Bang Edis, maaf ya Bang Edis. Saya turunkan ya. Yuk, silakan ya. Ajukan permintaan naik, kita ngobrol santai, akademis, ilmiah ya. Kita kasih naik ada Jenly Sindar. Ya, Jenly Sindar. Halo Kak. Ya, Bang, jangan begini Bang. Jangan begini Bang. Gini Bang. Nah, gini kayak saya ini loh. Kabur. Teman-teman sekalian, kalau Anda Muslim dan Anda sudah tidak nyaman lagi dilihat orang Anda sebagai Islam. Nelly terpental. Azel Malik. Ya, Azel Malik. Selamat malam, Azel Malik. Selamat. Jangan dibisukan, Bang. Itu mikrofon Ya, yang... Ya, silakan Azel Malik nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Oh, nggak usah nyalakan kamera, Bangku. Oh, sudah malu jadi orang Islam. Baik, saya turunkan ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya turun. Kita Karlina lagi, Karlina. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita kasih kesempatan ya pada Karlina. Iya betul. Kenapa kamu tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Kan di dalam Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Kok kamu mengucapkan assalamualaikum kepada saya? Sebentar, saya tanya dulu. Arti assalamualaikum itu apa sih? Ya mengucap salam. Artinya, bahasa Indonesianya apa? Ya salam. Kan nggak tahu kan? Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam itu dia nggak ngerti dia ngomong apa. Sholat nggak ngerti dia. Assalamualaikum aja nggak tahu orang Islam. Dia tuh mengucapkan salam. Mari kita ucapkan salam. Assalam. Kan Mari kalau kita kan ucapkan salam. Bahasa Indonesianya assalam itu bahasa Indonesianya apa? Assalam ya mengucap salam kan Islam harus begitu ya itu Islam. Saya hari ini percaya sama Muhammad teman-teman. Benar kata Muhammad bahwa otak perempuan Islam itu tinggal setengah, yang setengah nggak tahu kemana. Kok itu apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaikum? Assalamualaikum ya sama. Bedanya apa Sama. dengan assalamualaikum?
Bedanya kalau assalamualaikum kita kan bertamu itu harus mengucap salam. Kalau assalamualaikum kita Gini. selawat kepada Jadi Nabi. ini kebanyakan gini teman-teman, kita kan sering nonton sinetron ya. Ketika orang nonton sinetron ngetok pintu itu kan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi saya kasih tahu apa arti Assalamualaikum gini. Arti Assalamualaikum itu sebenarnya artinya bagus. Arti Assalamualaikum itu adalah damai sejahtera atas kamu sekalian. Salam, artinya keselamatan atas kamu. Itu maksudnya Assalamualaikum itu. Kalau kum, itu berarti banyak orang. Kalau cuma satu orang, itu bukan kum, tapi ka. Assalamu alaika. Ka itu kamu tapi satu. Kalau kum, itu kamu tapi banyak. Lah orang Islamnya. Assalamualaikum artinya permisi. Makanya kalau kita nonton film Sidul anak sekolah, ya kan, ketika Mandra marah-marah gitu kan, Mandra lagi marah, dia permisi tapi Assalamualaikum sambil pergi dia. Assalamualaikum. Permisi maksudnya. Padahal Assalamualaikum itu artinya bukan begitu. Masa damai sejahtera atasmu diucapkan dengan cara Jadi saya bilang teman-teman, saya tidak berlebihan ketika saya mengucapkan orang Islam itu memang sering mengulang bahasa Arab, sering mengucapkan bahasa Arab, tapi tidak mengerti artinya. Dan kata Munzir, kata Ustadz Munzir Situmorang, orang Islam itu kayak keledai. Yang ngomong Ustadz Munzir Situmorang. Wah, orang Islam itu kayaknya dijelek-jelekin aja. Bukan saya yang bilang. Oh, saya puterin, dengar. Nih. Makanya saya selalu ingin naik gitu. Tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Menjadi keledai. Itu yang ngomong bukan saya. Kok kamu bilang saya menjelekkan sih? Harusnya kalau ada perkataan seperti itu, harusnya menjadi cambuk untuk introspeksi diri, Karlina. Betul, Bang Ede, saya akui bahwa banyak umat kami yang seperti itu. Dari sini kami mengambil pelajaran, wahai saudara-saudaraku muslim, supaya kita berubah. Harusnya bilang begitu. Jangan bilang memfitnah, menjelek-jelekan. Memang fakta kok menjelek-jelekan gimana. Yang ngomong seperti keledai bukan saya, tapi Ustadz Munzir Situmorang. Situmorang. Nah, orang Kristen itu dididik enggak ya sama agamanya? Kok sering menjelek-jelekan, katanya Muhammad, katanya ngentot, katanya gitu. Saya nggak pernah pakai bahasa gitu. Apa, pokoknya bahasanya gitu lah. Saya nggak pernah pakai bahasa begitu. Kalau ada saya ngomong begitu, saya terjun dari Monas. Saya nggak pernah ngomong gitu. Tapi kalau Muhammad saya katakan dia nabi yang kena sihir, ya saya memang bilang itu. Dan itu fakta. Muhammad menikahi anak di bawah umur, juga fakta. Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa, juga fakta. Fakta semua. Iya, maksudnya kok orang Kristen itu ya banyak ke saya itu tuh di pesan-pesan gitu, katanya Karlina kamu murtad aja, katanya Muhammad itu katanya jangan diulang-ulang bahasa seperti itu. Jangan diulang-ulang. Kamu kan lagi ngomong sama saya, Karlina. Saya tidak pernah mengatakan yang demikian itu. Bahasa-bahasa saya selalu saya ukur. Walaupun kadang-kadang bahasa saya itu sarkas, tapi tetap saya ukur. Supaya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa nggak sopan. Tapi yang saya katakan bener nggak? Gini aja, selama saya buka forum begini, pernahkah kamu dapati perkataan saya tentang Muhammad yang merupakan fitnah terhadap Muhammad? Enggak, maksudnya kok itu orang-orang Kristen semenjak ada didikan-didikan kayak gini nih, kok kebanyakan dia melecehkan. Saya sudah sering bilang, gitu. Saya sudah sering bilang, Kristen, kalau kamu Kristen, kamu bahasamu kayak seperti itu, kamu nggak ada bedanya sama mereka. Sudah sering saya bilang, tapi ya namanya juga memang ada juga yang botol-botol. Makanya saya bilang, kalau kamu Kristen, tunjukkan kamu itu kalau ngomong itu bahasanya yang benar. Begitu. Coba sekarang begini, Karlina. Tadi kan saya bilang sama kamu, bahwa Muhammad mengatakan akal wanita itu hanya separuh. Nggak sempurna akalnya. Kamu tahu nggak Muhammad bilang begitu? Di Al-Quran bukan. Di hadis dan dikonfirmasi oleh Al-Quran. Ya mana itunya apa? Baik, kita ajari lagi dia ya. Ini kursus nih teman-teman. Makanya Pak Ustadz Abdul Somad, bayangkan. Ustadz Abdul Somad kalau ngisi kajian, dia
udah pasang tarif itu. Kalau saya ngisi kajian Muslim gratis, Muslim nonton gratis. Nih ya, saya tunjukkan. Apakah hadis itu didukung oleh Al-Quran? Karena kalau hanya hadis saja kan kamu sekarang udah nggak percaya hadis. Saya balikan kamera saya. Ya, mengenai akal wanita muslimah yang separuh, tidak sempurna. Cacat akal wanita muslimah itu menurut Muhammad. Perhatikan. Wanita, agama, dan akalnya. Perhatikan. Apa kata Muhammad? Perhatikan ya. Di dalam sebuah hadis, saya bacakan terjemahannya. Muhammad bilang begini. Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh, melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah, 2 orang wanita itu setara dengan 1 pria. Jadi kalau 1 wanita ngomong tuh nggak dihargai, yang nggak ngomong kosong. Ya, Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Mereka menjawab, ya, benar. Nabi melanjutkan, itulah kurang akal. Ini hadis nih. Menurut Al-Quran, kalau misalnya di dalam persidangan nih, misalnya di dalam persidangan, kamu lihat nggak dia mencuri? Ada 1 wanita bersaksi. Kesaksiannya itu tidak dianggap. Nggak dianggap. Nabi Muhammad mencuri. Nggak nyambung kan? Nabi Muhammad itu kan dia tauhidnya benar, tapi dia mencuri. Justru Nabi Muhammad Makanya itu saya bilang, mengajarkan hari ini saya percaya dengan Muhammad bahwa akal wanita muslim itu memang separuh. Saya tidak bilang Muhammad mencuri, saya bilang seandainya di dalam persidangan ada seseorang mencuri, lalu wanita dipanggil menjadi saksi, itu tidak bisa. Karena harus 2 wanita baru setara dengan kesaksian 1 pria. Inilah saya, makanya orang muslim ini baca Quran nggak dibaca. Mau saya baca ayat Qurannya? Mau saya baca ayat permohonya? Hah? Punya ayat Al-Quran, ayat ada. Coba buka, coba persaksian 2 orang wanita. Maksudnya di surat mana, kan ada surat Ya, Al-Baqarah, karena kamu ada selama surat- jadi muslimah tidak tahu. Itu Qurannya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Saya bukakan ya, Al-Baqarah 2. Coba kamu baca saja, Al-Baqarah 282. ayat 282 ya. Ya. Silakan. Itu agak panjang ayatnya. Ada nih ya, kesaksian dalam itu kan kesaksian dalam muamalah. Apa tuh Iya, muamalah? persaksian seorang wanita itu setara dengan persaksian 2 orang wanita itu setara dengan 1 laki-laki. Ayatnya panjang Iya, sekali betul. tuh. Iya benar, panjang. Mau dibacakan apa? Siapa yang Ya, baca kamu nih? nggak sanggup kamu baca itu kan saya bilang akalmu kurang separuh. Nggak Gimana? sanggup, maksudnya orang Kristen itu Gini pintar saja, membaca. Karlina. Saya cuma pesan sama kamu begini. Coba kamu mendalami dulu agama Islam sebelum kamu naik ke sini. Ya agama Islam itu sebenarnya gampang. Ke-1 Imani mempercayai saja gitu kan. Yang kedua mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi. Habis itu Yang mencuri ketiga, berzina masuk surga kan? Iya, kalau dia Iya, tobat. gampang. Iya, Benar kata tobat. kamu, agama Islam itu simple. Yang penting percaya Allah itu Tuhan, Muhammad itu Nabi, masuk surga. Betul? Betul nggak? Betul. Iya, mau maling, mau berzina, masuk surga. Betul? Ya, kita tobat. Bertobat dari mana? Bertobat dari mana? Tidak ada hadisnya berbunyi bertaubat. Jelas-jelas hadisnya berbunyi barang siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga walau berzina dan mencuri. Nggak ada di situ bertaubat. Nih, coba ya dengerin nih. Ya, Ini sudah saya putarkan terus, lo dengerin nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhala jannah.
Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Masuk surga. Masuk surga. Emang benar. Makanya indahnya agama Islam seperti itu. Makanya Angelina Sondak mualaf. Habis mualaf, mencuri uang rakyat. Masuk surga. Yang penting dia percaya Allah Tuhan, Muhammad Nabi. Ya itu. Makanya nggak perlu otak kalau mau jadi orang Islam. Betul nggak? Enggak juga nih, maksudnya kalau dia mau meninggalnya itu mengucapkan syahadat atau enggak mengucapkan salawat Nabi. Iya, walaupun dia dalam makanya keadaan yang terpenting kan mengucapkan syahadat dalam agama Islam, betul? kan itu belum tentu husnul khotimah. Kita itu kan tidak tahu matinya. Mulai meragukan. Karlina, sudah jelas yang ngomong itu, yang mengutip hadisnya itu Abdul Somad. Nggak ada di situ bertaubat. Iya. Mau saya bacakan hadisnya? Kalau ada kata-kata bertaubat di situ, saya lompat dari Monas. Mau saya tunjukin hadisnya? Di dalam sebuah hadis itu tidak ada dikatakan kalau bertaubat. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekalipun dia itu berzina, sekalipun dia mencuri, asal dia mengucapkan syahadat masuk surga. Iya, kata Muhammad, iya. Memang betul. Tapi kalau dia mati dalam keadaan bertaubat, tapi kalau dia itu mati bertaubat dalam itu keadaan... kamu tambah-tambahin. Di mana mati dalam keadaan bertaubat? Yang ada jikalau seseorang mengucapkan syahadat, bukan jikalau seseorang bertaubat. Lina, tahu nggak bedanya bertaubat dengan mengucapkan syahadat? Dua-duanya sama itu. Bertaubat pun bisa memasukkan ke surga, bersyahadat pun sama. Ada nggak orang yang mengucapkan syahadat aja nggak bertobat? Ada. Iya, terus dari mana kamu simpulkan bahwa mengucapkan syahadat dan bertobat adalah perbuatan yang sama? Sulit ngomong-ngomong ini. Pak Muhammad bilang, kebanyakan dari kaum wanita itu penghuni neraka. Maksudnya dengan bertobat pun kita bisa diampuni dosa kita. Dengan membaca syahadat pun bisa kita... Coba buka surat Al-Tahrim ayat 8. Apa janji Allah kepada orang-orang yang bertaubat? Diampuni dari mana? Coba sebelum kamu buka, kalau orang taubat nasuha, bertaubat dengan sungguh-sungguh, pasti diampuni Allah nggak? Kalau dia bertobat nasuha, lalu dia tidak melakukan dosa lagi, iya sudah dihapus dosanya di dunia. Pasti jadi diampuni. Tidak ada lagi. Pasti diampuni. Tidak ada lagi. Sebentar, ya, Karlina, coba lihat ke sini, fokus ke sini, Karlina. Kalau seseorang taubat nasuha, banyak yang nggak tahu di bawah taubat nasuha itu apa. Taubat nasuha itu adalah taubat yang paling murni. Dia tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya taubat nasuha. Janji Allah apa terhadap orang-orang yang melakukan taubat nasuha? Diampuni nggak? Pasti diampuni nggak? Janji Allah akan mengampuninya dan akan mengganti kebaikan. Iya, pasti diampuni nggak? Kalau dia tidak mengulanginya lagi, tidak ada lagi ditagih di akhirat gitu. Maksudnya kan kalau dia berbuat dosa tuh, kan dia di akhiratnya akan ada ibaratnya hukuman. Kalau dia panggil ambulan. Teman-teman kirimi saya paramek ya. Kirimi saya paramek. Kan katanya nanya, kan aku menjawab benar kan? Karlina, kan kalau saya tanya, pasti diampuni atau tidak? Kalau kita bertobat sungguh-sungguh dan memohon maaf dengan mengeluarkan air mata, ya Allah ampuni, kan Allah Maha Pasti. Rahim. Pasti diampuni nggak? Ya pasti. Iya pasti. Oke, baca surat At-Tahrim ayat 8. Kalau aku buka-buka kan di sini kan itu tuh tebal, Silakan. di situ aja. Kamu nggak punya terjemahnya? Ada, ini kan Kurdis tuh. Aku Ya punya sudah, coba baca terjemah. surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bentar ya, ini kan lagi nyari. At-Tahrim ayat yang ke-8. At-Tahrim ayat yang ke-8. At-Tahrim yang ke-8. Ini kok kayaknya belum, enggak itu sih Pak, ada sih tapi Nyari surat At-Tahrim aja dia nggak ketemu. Jangan-jangan sudah dihilangkan itu sama Pak Ustadz. Mengatakan bahwa nanti jangan sampai dibaca sama Karlina. Coba bukakan surat At-Tahrim. Bacakan.
Belum dapat. Belum dapat. Ini harus dicari. Ini ada juga atau ada sih semuanya kan komplit ini. Tapi belum ketemu, maksudnya bukan belum ada, belum ketemu. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Arab. Jadi saya ulangi sekali lagi ya teman-teman ya. Alasan seseorang masih Islam karena dia nggak pernah belajar agama Islam. Surat yang ke-66, surat At-Tahrim. Surat yang ke-66 itu surat As-Saff. Coba saya cek dulu, benar nggak surat At-Tahrim itu surat yang ke-66? Ya benar, surat yang ke-66, At-Tahrim. An-Nahl masih jauh. An-Nahl itu Quran surat yang ke berapa itu? Masih jauh. Surat ke-66. Udah kalian lihat kan? Seorang muslim buka Qurannya aja. Makanya kalau ada orang muslim bilang, banyak kami hafiz Quran. Bohong. Gak ada orang yang hafal Quran. Omong kosong. At-Tahrim dekat surat mana ya kalau boleh tahu? Ya udah, coba nanti kalau kamu udah ketemu balik lagi sini. Atau tanya dulu Pak Ustadz, di mana Pak Ustadz surat At-Tahrim berada? Makanya teman-teman harus siap-siap dekolgen param. Apalagi kalau ketemu Rijal. Aduh. Yuk, silakan. Terima kasih. Teman-teman, Bang Sirotol Mustaqim, terima kasih teman-teman yang memberikan support berupa gift. Saya ucapkan terima kasih ya. Teman-teman sekali lagi ya, kita iklan sejenak. Teman-teman, kita ada program untuk mendirikan rumah apologet di sini, teman-teman, supaya kita bisa mengudara atau kita bisa berapologet dari sini ya, untuk mengcounter, menjawab ya orang-orang seperti Juma, Uncu, PI, Jakar Turun dan kawan-kawannya ya. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport Edis TV dengan cara teman-teman bisa mensupport di sini untuk pendirian rumah apologet ya. Nah itu teman-teman, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya, supaya tidak hilang nanti ketika acara ini berakhir. Bagi teman-teman yang menonton di YouTube ya, kasih bodrek sama dekol. Iya, Anti. Selamat malam. Saudara Anti. Saudari Anti. Iya. Silakan Anti, nyalakan kamera. Anti. Halo? Iya. Gimana Anti? Muslim atau Kristen? Masih dibisukan Anti. Itu mikrofon belum dibuka. Sudah. Ya. Muslim atau Muslim, Kristen? Kakak. Anti? Gimana? Muslim, Kakak. Muslim. Dari mana kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Dari 2 kalimat syahadat. Coba tes. Ini Kak, saya menggunakan standarnya orang Islam ya. Coba bacaan sholat gimana? Coba. Kang Bulang di Kakak mau debat ini yang anak ini juga. Ih, kenapa sih dong? Bagaimana?
Ini yang mau bicara dengan saya siapa, Anti? Ada Kak yang gitu. Terus Silakan. nanti dia tanya ke dia mau. Nanti dia mau debat dengan kakak. Mari Kak. Di mana? Saya terlihat orangnya itu mana? Iya, Saya kamu terlihat lihat dia dia. pakai baju. Dia lagi pakai baju. Mari. Iya, dia suruh sini Iya. coba. Bawa siapa? kakak dia Pak sing punya suami kan? Siapa? Ya mau tanya apa bilang? Bilang itu jawab. Siapa? Suami Awal kah lagi. atau siapa? Kakak, Iya, bagaimana? kalau beta yang bertanya bisa. Boleh-boleh saja, tapi saya mau tanya dulu, Muslim kah atau bagaimana? Tim, Muslim. Coba, apakah kalau betul-betul seorang Muslim, coba bagaimana bacaan sholat? maksudnya bacaan apa? Awal, coba bagaimana? Let us tahu. Maksudnya? Baiklah, saya turunkan dulu ya. Karena nanti disangkain dia itu bukan Muslim, ya. Yuk, silakan ya. Teman-teman yang mau naik, yang ngerti agama Islam ya. Yuk. Ada Wins. Aduh, pusing ini. Iya, Wins. Silakan nyalakan kamera. Halo, Wins. Silakan nyalakan kamera. Ya. Bagaimana Wins? Muslim atau Kristen? Sunlight-nya jangan jangan. Itu sunlight atau sunlight? Tomat. Oh, saus tomat. Oh, udah tomat hijau sekarang ya. Gimana? Wins, Muslimah atau Kristen? Aku Kristen. Kristen. Kok ragu-ragu? Kemarin sempat pindah. Mualaf, balik ke Kristen. Berapa lama mualafnya nanti? 2 tahun. 2 tahun. Jadi teman-teman banyak ya yang dia sempat mualaf terus jadi Kristen lagi, itu banyak sekali jumlahnya, tidak karuan. Oke, mungkin apa yang mau Anti sampaikan, silakan. Aku bingung aja sih kalau misalnya ada acara kayak gini. Tadi kan dibilang tujuannya untuk menjawab kaum Islam yang mengutarakan tentang orang Kristen kayak gitu kan. Tapi aku bingung, banyak yang frontal gitu bahasa kalimatnya gitu untuk ke kaum Islamnya. Karena saya sudah menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang ini, mereka nggak nyambung. Itu kan kepada si Anu tadi, siapa tadi yang namanya Carlina. Mungkin agak sedikit meninggi, begitu. Kalau biasanya tidak selalu seperti itu. Karena sering ketemu yang begitu, yang ya begitulah kali. Kita sudah tunjukkan dalilnya bahwa akal wanita itu separuh, setengah, tapi ngeyel. Gitu. Ya kalau misalnya emang bener sih pembahasannya kalau aku perhatiin ya. Tapi untuk orang yang mendengar yang agama Islam itu, menurut aku tidak bisa menerima gitu. Tidak bisa menerima yang dimana menurut mereka, keyakinan mereka tuh tidak semuanya itu apa yang diucapkan Bang Edis ini sama-sama iman mereka seperti itu. Tapi kan yang saya Jadi katakan kayak nyampe gitu. Kalimatnya tuh kayak tujuannya Bang Edis kan ngomong menjelaskan kan, ingin menjelaskan iman mereka kayak gitu kan. Tapi yang aku perhatikan malah sepertinya tidak ngena ke hati mereka. Kebanyakan tuh kayak langsung menolak gitu loh Bang. ya, sebenarnya begini. Banyak orang yang dia itu malu mengakuinya di hadapan publik. Dia terus-menerus mengeles. Gitu loh. Tapi sebenarnya percayalah bahwa di hatinya itu memang sudah, namanya orang tertuduh itu biasanya otomatis akan menolak gitu. Tapi memang itulah fakta yang berbicara bahwa akal wanita menurut Muhammad itu separuh. Kurang akalnya. Dan kebanyakan dari wanita itu penghuni neraka kata Muhammad. Nah, ketika saya bilang begitu mereka kan nggak terima. Terus dia bilang, agama Islam tuh simple, asal mengucapkan syahadat masuk surga. Terus saya tunjuk hadisnya memang benar. Terus dia bilang, yang penting bertaubat. Saya bilang, nggak ada kata bertaubat. Nah, baru saya suruh buka surat At-Tahrim tadi. Tapi dia nggak tahu ada di mana kan.
surat At-Tahrim itu. Mungkin udah keluar surat At-Tahrimnya jalan-jalan. Karena dia cari-cari nggak ketemu gimana? Berarti saya menduga surat At-Tahrimnya sedang pergi ke pasar. Begitu. Oke ya, Anti ya, kita berikan kesempatan ya. Iya, makasih ya Bang. Pesan-pesan kepada yang masih mualaf, pesan-pesan kepada yang masih mualaf. Dengarkan kata hati. Pekalah sama kata hati. Oke, karena banyak orang yang takut-takut memang begitu. Sudah didogma, Iya. kamu kalau meragukan Quran kafir, masuk neraka. Orang takut dengan itu. Jadi mereka takut meragukan Quran. Saya sih bingung Bang, awalnya waktu aku jauh gitu ya dari Tuhan, tuh kayak aku sedikit takut gitu, takut apa ya, aku nggak bisa balik lagi gitu. Terus di mana ada satu kalimat yang di hati aku gitu ya Bang, itu kayak tiba-tiba tuh kayak ada kalimat begini, tidak ada yang mustahil bagiku gitu. Jadi mustahil bagimu tapi tidak mustahil bagiku. Itu yang kayak yang bikin aku kuat di situ. Nah dari situ tuh, dari proses itu tuh dari kata-kata itu langsung kebuka di mana aku dikasih fasilitas untuk benar-benar balik lagi gitu sama iman aku. Ya makanya aku bilang dengarkan kata hati. Dari Tuhan gitu ya, balik lagi dengarkan kata hati kayak gitu. Karena kata hati itu nggak mungkin bohong. Kalau orang lain mungkin bisa. Ya, dengerin tuh yang sudah tergoncang, yang sudah meninggalkan sudah mulai meragukan agama, dengarkan itu suara hati kalian ya. Oke, kita lanjutkan dulu kepada yang muslim ya. Oke Bang, makasih Bang. Terima kasih sama-sama, saya tuliskan ya. Jadi teman-teman yang mualaf yang sudah kembali lagi itu sudah banyak teman-teman ya. Yuk, silakan. Ada siapa nih ya? Bang Uta, coba Bang Uta. Ustadz kagak ada, nanti takutnya mengiyakan saya di sini, mau tahu nggak Pak? Halo Bang. Ya Bang Uta, silakan nyalakan kamera. Halo. Jangan separuh dan jangan gelap-gelapan Bang. Adanya begini Bang di sini. Ya Bang Uta muslim atau bagaimana Bang? Muslim. Muslim, Dari lahir. dari lahir. Ya, gimana Bang? Apa mau Anda sampaikan Bang? Saya mengikuti akun Bang Edis ini baru sekitar beberapa minggu yang lalu. Pertanyaan saya. Jangan Bang, jangan begini loh, begini. Coba tampil Oke. penuh gitu loh wajahnya Bang. Saya Bang boleh efek ketawanya dimatikan dulu kalau. Iya, boleh agak naik sedikit Bang. Boleh. Silakan naik sedikit. Tujuan live ini apa Bang? Diskusi, berdebat, Bang, atau tadi saya sudah kebenaran satu agama? jelaskan panjang lebar Bang. Ya. Terus Anda naik lagi ke sini, saya suruh jelasin lagi. Tadi sudah saya jelaskan tujuannya untuk menjawab apa yang orang Islam fitnahkan terhadap iman kami, iman saya. Contoh nih Bang, contoh. Dia katakan bahwa Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Muhammad meneruskan ajaran Yesus. Nah itu yang saya jawab. Saya bilang begini, mustahil. Kenapa? Karena ajaran Yesus sama ajaran Muhammad bertolak belakang. Kenapa bertolak belakang? Saya sebutkan. Ini. Oke. Terus? Ya itu tujuannya. Untuk menjawab atau meluruskan fitnah orang Islam terhadap iman saya. Kalau Abang menyebutkan orang Islam itu kan banyak Bang. Abang tinggal Oke, sekarang saya tanya, Kementerian Agama, gimana Bang? Abang tinggal di Indonesia kan? Memang kenapa emangnya? Ya bukan, ketika Abang bilang ada orang Islam yang memfitnah agama Abang, orang Islam di Indonesia itu banyak. Iya, saya mengerti, saya paham. Sekarang, apakah orang-orang Islam awam bisa menjadi wakil orang Islam? Orang Islam awam, nggak ngerti agama, baca Quran nggak pernah, bisa nggak mereka itu saya katakan sebagai pewakil orang-orang Islam?
konteks yang tidak mengerti tidak bisa mewakilkan apapun. Oke, sekarang saya tanya, kalau Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tafsir Al-Quran, bisa nggak saya katakan itu wakil atau representasi dari Islam? Bisa. Nah, itu yang ngomong itu Kementerian Agama itu. Yang mengatakan bahwa di dalam Injil begini, di dalam Injil begini, sekarang Injil itu nggak ada lagi. Itu sekarang saya tanya, apakah mereka itu tidak sedang membicarakan agama saya? Kalau memang ada bahasa yang begitu, coba ditampilkan. Sungguh nekat yang baik. Bang, Anda kenal sama Donditan? Kenal? Tidak kenal. Nggak kenal. Baik. Saya tampilkan ya Bang ya. Duh, memang nekat benar-benar orang ini. Selama ini, kalau buka TikTok nonton apa Bang? Sejarah buka TikTok. Kebetulan buka tontonnya Bang. Oh begitu. Berarti nggak tahu apa-apa ini. Oke, baik ya. Kita buka misalnya tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya bukakan. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Di dalam Quran surat... mana dia? Lari. Hilang teman-teman. Jadi teman-teman, kalau yang ngomong itu orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa, ya kan, yang tukang ngadu ayam, saya ngapain? Yang ngomong itu sudah lembaga. Lembaga yang ngomong itu. Yang mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen begini-begini, merujuk kepada kitab ini. Ustadz Abdul Somad mengutip Ulangan 18 ayat 18. Bukan saya yang ngomong. Maksudnya bukan orang-orang awam yang ngomong. Yang ngomong itu adalah pemuka-pemuka, bahkan lembaga agama Islam. Nih, saya kasih tunjuk kamu. Ini orang Islam sendiri nih yang mengkritik. Nih, kalau kamu nggak percaya ya, saya tunjukkan kepada kamu. Nih, ini pernyataan Donditan atas tafsir yang dibuat oleh Kemenak nih. Biar kamu dengar sendiri, biar muslim-muslim dengar sendiri nih. Apakah saya yang mengada-ngada atau memang betulan itu ada? Nih. Saya tunjukkan kepada kalian pernyataan dari Donditan. Perhatikan nih. Nih. Dia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu, dari dulu saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible Yahudi, bukan Bible Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, udah lihat kalian? Itu ada. Bukan yang ngomong bukan orang Islam yang nggak tahu apa-apa. Yang ngomong lembaga. Jadi perlu kita tanggapi. Terus di Dondi bilang, bukan Bible yang dimaksud Injil dan Taurat, bukan itu yang dipegang orang Kristen. Ya di mana? Hilang, dimakan ayam. Jadi makanya teman-teman, ketika Al-Quran menyebutkan Muhammad dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, orang Islam tuh sakit kepala nyari Taurat dan Injil. Bayangkan Al-Quran mengatakan di dalam Taurat dan Injil ada nubuatan kedatangan Muhammad, tapi Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran itu nggak ada. Makanya Al-Quran itu membuat orang Islam pusing. Jadi akhirnya dicari kitab orang Kristen. Karena itulah Injil dan Taurat. Nggak ada selain daripada itu. Memang serba salah. Mereka itu dalam sebuah dilema yang besar. Saya tuh gini teman-teman, diskusi lintas agama, debat diskusi lintas agama, itu hal yang biasa. Yang saya cuma mengherankan tuh begini. Kenapa kok ada persekusi, kok ada kekerasan? Itu yang cuma saya tanda tanya besar itu loh. Coba biasa-biasa aja gitu loh. Kalau Muslim bahas Kristen, bahas dalam Taurat begini-begini, kami tanggapi dengan argumen kok. Kenapa ketika kami tanggapi dengan argumen, orang Islamnya ngamuk gitu loh, marah-marah. Gimana kamu?
Awas kamu, kenapa kok begitu? Cuman itu yang saya beratkan itu. Karena itu terjadi kepada saya mengalami persekusi gara-gara saya menjawab Islam itu. Ya. Ada nggak tuh Uncu PI itu ada didatangin ke rumahnya dipersekusi? Nggak ada. Ada nggak si Juma? Nggak ada. Karena watak orang Kristen memang ketika ada Muslim berargumen, dilawan, ditanggapi dengan argumen. Kalau orang Kristen berargumen, seharusnya kalian tanggapi dengan argumen. Jangan yang lain. Gitu loh. Ayo, adil. Oke, kita kasih naik ada Mas Siki. Oke, Mas Siki. Jam 10 ya teman-teman ya. Jam 10 malam. Mungkin udah banyak teman-teman yang udah tertidur nih. Apalagi Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Udah terlalu malam. Makasih Agus Ibrahim. Makasih Pak. Assalamualaikum. Selamat malam. Kan? Yuk nyalakan kamera yuk. Mas Siki. Ya, sebentar. Ya, ya. Ya. Oke. Mas Siki, Muslim ya Bang ya? Ya. Alhamdulillah Muslim. Muslim. Barusan datang atau bagaimana Bang? Baru datang nih Bang. Baru datang, pantesan ya. Tadi Anda mengucapkan kepada saya Assalamualaikum ya Bang ya? Iya. Apa arti Assalamualaikum Bang? Salam kesejahteraan dan keselamatan bagi umat. Jadi Anda mengatakan kepada saya keselamatan dan kesejahteraan semoga ada pada saya gitu ya? Kan? Karena apa? Anda mengatakan itu demikian? Karena saya mengucapkan fakta-fakta tentang Muhammad, betul? Enggak juga. Saya kira Anda Muslim. Oh, Anda mengira saya Muslim. Waduh, sungguh nekat yangnya. Kenapa Anda mengira saya Muslim? Karena begitu ya, fasihnya tentang agama Islam gitu ya? Jujur saya gak tahu menahu ya, baru masuk room ini. Saya kira awalnya Anda seorang Muslim dan tiba-tiba Anda mengorek-ngorek tentang Al-Quran dan Donita gitu. Ya, yang saya tanyakan kepada Anda nih Bang, bagaimana Anda bisa berpikir bahwa saya itu seorang Muslim? Ya, saya kira Anda tadi berdebat dengan orang-orang yang pemahamannya masih di bawah rata-rata gitu. Saya kira juga Anda sedang membahas Islam gitu. Oh, ternyata kebalikannya. Oke lah, apa yang pesannya? Saya makin pusing dengerin cerita. Karena dalam agama Islam itu memang dibolehkan berdusta. Yang mau dibahas apa? Yang mau dibahas apa? Iya, saya tahu Anda sedang berdusta, saya tahu. Gini, di dalam agama Islam boleh nggak berdusta dalam keadaan tertentu? Sebenarnya agama Islam melarang umatnya untuk berdusta. Tapi dalam keadaan tertentu itu bukan berarti membolehkan. Itu hanya sekedar kayak ngeles, keringanan. Contoh, ada seseorang yang seorang maling lah, dikejar-kejar sama massa. Lalu dia minta tolong sama kita. Gimana caranya biar dia selamat. Kalau kita kasih tahu tuh orang habis, tapi kalau nggak dikasih tahu juga, ya statusnya maling gitu loh. Karena kita kasihan gitu loh. Kita selamatkan dia. Dan ketika coba mana dalilnya? Mana dalilnya coba? Sebentar, dalilnya mana itu? Anda mau saya buka kitabnya? Silakan. Oke. Nah, saya cari kitabnya. Iya, ya, silakan. Boleh berdusta di dalam 3 perkara, betul? Ya. Perkara apa saja itu yang boleh berdusta itu? Saya pikir apa ya? Percuma juga sih saya jelaskan, tapi kok belum sudah ya, percuma? Ya, Bang, bilang saja Anda sedang mengarang bebas. Nggak ada hadisnya bunyi begitu. Saya tunjukkan. Coba hadisnya bunyi bagaimana? Sebentar, saya cari hadisnya.
Nanti sampai besok pagi kalau nyari hadisnya. Lagi Google ya. Nunjukin kitab tapi yang dibuka Google. Tetap saja Google, peace be upon him. Google Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh. Seharusnya Anda itu kalau buka itu hadis. Di dalam kitab hadis. Tapi Anda malah buka kitab Google. Oke lah, nanti Anda kalau sudah dapat di sini lagi ya. Di sini lagi nanti kalau sudah dapat. Anda cuma jadi buang-buang waktu. Ya, itulah teman-teman ya yang saya katakan kepada mereka. Memang mereka ini teman-teman seperti itu semua. Udah 13 tahun saya ngobrol, diskusi dengan muslim. Semuanya kurang lebih kayak begitu. Ya. Jadi kalian jangan memaksa saya mengatakan bahwa orang Islam ngerti agama Islam. Itu kamu maksa saya. Kenapa? Karena pengalaman hidup saya diskusi dengan orang Islam, ketemunya orang Islam nggak ngerti agama Islam. Bagaimana? Apakah ketika saya mengatakan orang Islam tidak mengerti agama Islam itu merupakan penistaan? Sedangkan dalam 13 tahun saya ngobrol dengan orang Islam, nggak ada satupun mereka yang ngerti agama Islam. Gimana? Saya kasih contoh misalnya, contoh sederhana. Ya kan? Anda menggali sumur. 13 tahun Anda gali berapa lubang? Nggak ada airnya. Terus Anda memaksa, kalau Anda gali sumur ada airnya. Terus dia sudah mengalami nggak ada airnya. Gimana? Saya juga diskusi sama orang Islam begitu. 13 tahun saya diskusi dengan orang Islam. 13 tahun pula saya tidak pernah menemukan ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Berarti kesimpulan saya adalah tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Ya, silakan. Kita kasih naik ada saudara Marcel SH MH. Ya, Marcel SH MH. Yang kemarin kayaknya jangan-jangan. Ya, Mas Marcel SH MH. Ya, halo. Nyalakan kamera. Aku Kristen, Bang. Oh, Kristen. Aku pikir yang kemarin SHMH. Kita undang yang muslim dulu ya, Bang ya. Dulunya kita Islam, Bang. Dulunya Islam. Berapa lama, Ya. Bang, jadi Islam? Kemudian sejak lahir, Bang. Sejak lahir. Dari mana Iya. kami bisa yakin bahwa Anda dulu muslim? Ya, memang saya Islam dulu, tapi udah lama pindah agama. Udah lama pindah agama. Coba kau sebutkan dulu cara sholat itu bagaimana. Coba. Saya nggak ingat lagi, Bang. Berarti kau bohong-bohong saja. Nah, oke lah, aku turunkan dulu kalau begitu. Aduh. Oke, Bang. Oke, Bang. Saya turunkan ya. Kita di sini enggak ini ya. Kita nggak boleh main ngaku-ngaku. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada Ustadz Abdul Somad. Mana mungkin berani Abdul Somad yang kasih naik ke sini. Abdul Somad, silakan nyalakan kamera. Ustadz. Silakan Ustadz Abdul Somad. Yang diserupakan kan. Jadi teman-teman saya kasih tahu ya. Kan tadi barusan masuk Ustadz Abdul Somad, tapi saya tahu itu akun palsu. Jadi teman-teman di TikTok. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TikTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baik lah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman,
satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab, teman-teman, untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah, teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya. Itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah, logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang, apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin, karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah, teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, dilompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu, teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu, teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.